Selamat datang di SDN Kedungasem 1, Kota Probolinggo. Disinilah tempat saya belajar, sekaligus mengajar. Di era digital saat ini, guru itu harus paham teknologi demi menuju Indonesia pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat. Tapi bukankah teknologi itu hanya suatu alat? Bukan segalanya. Kualitas pembelajaran dalam kelas, interaksi antara guru dan murid, itu esensinya. Kata siapa? Tentu saja kata Mas Menteri. Apakah keduanya bisa sejalan? Mari ikut saya kelas 5B. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak. Silakan duduk kembali. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat. Yes, yes. Bu Lisa tanya dulu, siapa yang hari ini tidak hadir? Ratu dan Akbar ya. Baik anak-anak, kita periksa kerapian dulu. Ayo kita periksa kerapian. Anak-anak tadi apa sudah sarapan pagi? Sudah. Baik anak-anak, agar pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar dan agar anak-anak semua mudah memahami semua mata pelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Siap. Pertama mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, setiap pagi kita itu terlahir menjadi manusia baru. Ya, manusia yang harus lebih baik dari kemarin. Apalagi anak-anak sebagai siswa di sini, jangan takut berbuat salah. Ya, dari kesalahan itu kalian akan tahu kebenarannya, kemudian kalian akan menjadi orang yang sukses. Untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita akan menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Terima kasih Andira, silakan duduk kembali. Anak-anak, kemarin kita sudah belajar tentang apa? Sumber energi panas dalam kehidupan. Baik, Bu Lisa tanya sekarang. Benda yang dapat menghasilkan energi panas disebut apa? Ya, Zaini. Sumber energi. Betul anak-anak? Kemudian sekarang Bu Lisa tanya lagi. Sumber energi panas terbesar di bumi itu apa? Iya, Putra. Matahari? Betul? Iya. Kita lanjut hari ini. Bu Lisa akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini apa saja ya. Ada 4. Kita amati dulu di layar. Yang pertama, melalui membaca teks eksplanasi, nanti kalian Bu Lisa harapkan dapat menganalisis hal-hal penting dari teks eksplanasi tersebut. Setelah membaca teks, kalian dapat menyajikan peta konsep. Kemudian yang ketiga, setelah melihat tayangan video, kalian akan menganalisis lagi cara-cara perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang keempat, setelah melakukan percobaan, nanti anak-anak harus dapat menyajikan hasil pengamatannya, presentasi di depan kelas nanti per kelompok.
Kalian harus tahu ya, di dalam kelas itu kalian dinilai oleh Bu Lisa. Apa saja yang dinilai? Satu, sikap ya. Sikap apa saja? Santun, peduli, tanggung jawab. Kemudian yang kedua, pengetahuan ya. Pengetahuan terdiri dari nanti menganalisis teks ya, menyajikan peta konsep, kemudian nanti di keterampilan nanti anak-anak akan melakukan percobaan. Nah, biar semangat hari ini kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Aku bisa, pasti bisa. Semangat, yes. Anak-anak, silakan amati gambar yang ada di layar. Ya. Pernahkah kalian melakukan hal serupa seperti yang dilakukan Siti? Pernah. Siti itu sedang melakukan apa ya? Memasak. Memasak. Pernah membantu ibu di rumah memasak? Nah, sekarang Bu Guru tanya, kegiatan memasak itu menggunakan energi panas apa? Api. Pinter semua anaknya Bu Liza. Nah, menurut kalian apakah panas itu dapat berpindah? Bisa. Bisa. Bagaimana cara panas itu berpindah? Ada yang tahu? Tidak ada. Pengen tahu anak-anak ya? Iya. Kalau kalian pengen tahu bagaimana perpindahan panas dalam kehidupan itu, maka kita akan lakukan literasi terlebih dahulu. Disiapkan buku paket kalian. Silakan dibuka anak halaman 69. Kita tepuk literasi dulu. Tepuk literasi. Literasi, yes. Siap, silakan dibaca. Bu Lisa kasih waktu 5 menit. Sudah selesai dibaca anak-anak? Nah, setelah kalian membaca nanti, kalian Bu Lisa harap dapat menganalisis hal-hal penting yang ada dalam bacaan tersebut. Nah, bacaan tersebut ada berapa paragraf? Kemudian setelah itu kalian nanti akan membuat dan menyajikan peta konsep. Baik, sejauh ini ada pertanyaan? Ya, Andira? Peta konsep itu apa? Nah, peta konsep itu adalah cara menyajikan ide anak-anak atau informasi penting dalam bentuk cabang. Jadi nanti informasi itu dihubungkan dengan informasi lain. Nah, di sini Ibu kasih contoh. Contoh peta konsep. Nah, seperti itu anak-anak. Jadi peta konsep itu disajikan dalam bentuk cabang atau gambar. Sebelum kalian mengerjakan ini, Ibu akan membagi kalian dalam kelompok terlebih dahulu, ya. Silakan anak-anak bertukar kelompok. Baik anak-anak, di sini Ibu sudah siapkan bahan ajar untuk kalian. Di sini juga Ibu siapkan LKPD untuk masing-masing kelompok nanti. Bisa dibantu ya? Ini untuk kelompok 1 dibagikan. Nah, sekarang silakan kalian berdiskusi dengan teman-teman kalian yang bekerja di dalam kelompok, semuanya bekerja ya. Saya beri kesempatan kelompok 1 untuk membacakan hal penting dari paragraf 1. Silakan. Perwakilan dari kelompok 1. Api kompor dapat memanaskan air dan sayuran di dalam panci. Sekitar 152.100.000 kilometer. Panas berpindah dari benda yang suhunya tinggi ke benda yang suhunya lebih rendah. Sudah ya. Setelah kalian menemukan hal penting ini, saatnya kalian membuat peta konsep dan menyajikannya nanti di depan kelas. Nah, saatnya kalian menyajikan peta konsep kalian di depan kelas. Baik, Ibu persilakan untuk kelompok 1.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perpindahan panas atau kalor. Kolom 1. Perpindahan panas atau kalor ditunjukkan dengan peristiwa, yaitu ketika kamu memasak sayuran, panas dari kompor berpindah ke dalam panci. Bagaimana penampilan kelompok 2 menurut kalian? Nah, tapi coba anak-anak lihat di sini di kolom 1, 2, dan 3. Ini adalah peta konsep untuk paragraf 3 ya. Jadi untuk kelompok 2 tolong diperbaiki lagi ya. Nanti untuk kolom 1 mengambilnya di paragraf 1, kolom 2 di paragraf 2. Ya, tidak apa-apa ya anak-anak ya. Nanti diperbaiki lagi untuk kelompok 2. Silakan duduk. Peristiwa radiasi yang terjadi sehari-hari adalah sinar matahari yang sampai ke bumi dan menghangatkan udara serta makhluk hidup di bumi. Oh, tepuk tangan untuk kelompok 4. Nah, anak-anak, agar kalian lebih memahami ketiga cara perpindahan panas tadi, Ibu ingin kalian melihat tayangan video. Badan terasa hangat ketika di dekat api unggun. Panas dari api berpindah secara pancar. Bisa minta perwakilan dari kelompok 1. Satu kondisi contoh panci logam yang panas karena diletakkan di atas kompor yang berapi. Dua, konveksi air di dalam panci yang dipanaskan hingga mendidih. Radiasi atau pancaran, sinar matahari yang sampai ke bumi dan menghangatkan udara serta makhluk hidup di bumi. Betul contohnya anak-anak? Baik, kita tepuk tangan dulu untuk 5P. Nah, setelah ini kita akan melakukan percobaan kita, yaitu cara perpindahan panas secara konduksi. Silakan peralatan kalian disiapkan anak-anak. Baik anak-anak, kita sudah selesai melakukan percobaan. Sudah dijawab pertanyaan-pertanyaannya? Saya mulai dari kelompok 1 ya. Lama-kelamaan ujung sendok akan terasa hangat. Konduksi, karena panas berpindah tanpa diikuti dengan perpindahan zat perantaranya. Karena panas air itu berpindah melalui zat perantara, yaitu sendok logam. Apa saja yang sudah kita pelajari hari ini anak-anak? Pagi. Perpindahan kalor secara konduksi. Kemudian apa lagi? Melakukan percobaan. Tepuk tangan untuk 5B. Setelah ini kalian akan mengerjakan soal evaluasi. Di sini Bu Lisa sudah siapkan. Ada soal evaluasi untuk kalian kerjakan. Tangan yang sudah dikumpulkan ke depan. Baik anak-anak, kita sudah berada di akhir pertemuan kita hari ini. Baik anak-anak, besok pagi kita akan melanjutkan pelajaran kita, yaitu tetap di subtema 2, yaitu pembelajaran yang kedua. Disiapkan nanti malam ya. Sebelum kita berdoa, Bu Lisa punya pantun motivasi untuk kalian. Nama orang susah diingat, mungkin perlu sebutir obat. Pergi sekolah itu harus semangat, agar nanti bisa jadi orang yang hebat.
berdoa terlebih dahulu.